Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarnya, latar belakangnya Jakarta International Stadium. Iya. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang meniapkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang menjadi ikon Indonesia Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian. Cuman kita ini memang bukan Khidir, Pak. Kalau kita Nabi Khidir kita tahu sebelum kejadian. Kita ini rombongan Musa, Pak. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya. Kita rombongan Musa. Jadi pas kejadian kita belum tahu nih apa nanti hikmahnya. Ternyata hikmahnya ini. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mempertanyakan soal rencana pemindahan sirkuit Formula E dari Jakarta International E-Prix Circuit Ancol ke Jalan Medan Merdeka pada tahun 2024 mendatang. Ia meminta PT Jakarta Propertindo memberikan penjelasan rinci soal itu. Ismail menjelaskan, pada tahun 2020 lalu, ajang balap mobil listrik internasional itu awalnya memang ingin digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, termasuk Jalan Merdeka Selatan. Namun, pemerintah melarang dan akhirnya dipindah ke Ancol. Karena ketika kemarin ditetapkan di Ancol, rencana awalnya bukan di sana, ada di Monas. Ada penolakan dengan berbagai alasan, karena ini jalan yang bukan untuk trek balapan, nanti mengganggu. Jika ada rencana pemindahan sirkuit kembali ke Jalan Medan Merdeka, Ismail meyakini akan muncul polemik seperti tahun 2020 lalu. Padahal saat itu pihak panitia pelaksana dan Jakpro sudah menyampaikan berbagai upaya mengatasi persoalan teknisnya. Kemudian, ketika sekarang balik lagi ke arah sana, harus ada pertanggungjawaban terhadap argumentasi dulu yang melarang seperti ketika di Monas. Ia sendiri tidak ingin menyatakan sikap menolak atau menerima rencana tersebut. Pihak Jakpro dan panitia harus bisa menjelaskan secara rinci upaya untuk meredam berbagai konsekuensi yang harus dihadapinya nanti. Apalagi pada tahun 2020 lalu, para pembalap memuji Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol. Salah satunya, pembalap Avalanche Andretti, Oliver Askew, menjadi salah satu pembalap Formula E yang memuji sirkuit JIC Ancol. Pujian diungkap Askew melalui Instastory sang pembalap. Itu sangat indah, tulis Askew. Askew merespon postingan akun Instagram resmi Formula E yang mengunggah foto udara sirkuit JIC Ancol. Dalam foto tersebut juga tampak Jakarta International Stadium. Postingan itu juga mendapat respon dari sejumlah pembalap Formula E lainnya. Pembalap Porsche André Lotterer mengaku tidak sabar untuk mencoba sirkuit Formula E Jakarta. Sedangkan pembalap Nissan Adams Maximilian Gunther memberi emoji menyukai sirkuit JIC Ancol. Well, we've done the track walk. We've been preparing on the simulator a lot, and I think our main concern is the temperature. And to adapt very quickly to this track. It's a very technical track, very hard, will be very hard on the car, very hard on the tires, so we'll make sure that we try our best. Made a family in the Netherlands, and then when things settled down, he missed his home country too much, so he moved back to Indonesia, to Malang. And unfortunately I don't have any time to really see anyone here because I'm coming in late and I'm leaving straight after the race, but hopefully during a later point during this year I can come back. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Antoni Winza Prabowo, mempertanyakan rencana pemindahan sirkuit Formula E pada gelaran tahun 2024. Sebabnya, ajang balap mobil listrik itu sudah dibuatkan trek khusus di Jakarta International E-Prix, kawasan Ancol, Jakarta Utara. Salah satu opsi lokasi lintasan nantinya adalah Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Antoni meminta adanya perhitungan matang, termasuk karena tidak dimanfaatkannya JIC Ancol. Kalau di Sudirman mesti dihitung lagi, udah dibangun di Ancol jadinya mau diapain? Tanya Antoni. Anggaran untuk pembangunan JIC pada tahun 2022 mencapai 190 miliar rupiah untuk pembuatan trek hingga sarana pendukungnya.
Antoni menyayangkan jika JIEC yang dibuat dengan dana besar itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Sudah dibangunkan di Ancol, sudah keluar uang, bahkan lokasi Ancol cuma dipakai setahun sekali saja, eman-eman juga sebenarnya. Sekarang mau dipindahkan ke Sudirman. Selain itu, ia juga menilai akan muncul sejumlah polemik jika nantinya trek Formula E dipindah ke Jalan Sudirman Tamrin. Sebab lokasi itu merupakan pusat perekonomian dan menjadi jalur protokol yang dilintasi masyarakat. Panitia harus tahu berhentinya lalu lintas di sektor ekonomi pasti ada dampak ekonominya. Jadi tidak menyarankan atau melihat Sudirman menjadi tempat yang cocok untuk Formula E. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan setuju mengenai rencana pengadaan gelaran Formula E di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Merdeka Selatan pada 3-4 Juni 2023. Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Steering Komite Formula E Jakarta Bambang Susatyo yang menginfokan rencana balapan Jakarta E-Prix 2023 tidak lagi dihelat di sirkuit Ancol. Setuju, konsep awalnya dulu yang pernah didengar memang seperti itu diadakan di dalam kota. Menurutnya, penyelenggaraan Formula E memang diperuntukkan sebagai ajang balap mobil listrik yang diadakan di jalanan ibu kota. Artinya, event tersebut juga menjadi salah satu wisata bagi warga masyarakat. Yang namanya Formula E memang gelaran mobil listrik di tengah kota, sekaligus promosi-promosi kota penyelenggara. Lah, kalau sekarang Pak Bamsud mau mengembalikannya itu, kira-kira sudah tepat Pak Bamsud mengembalikan roh Formula E pada tataran yang sebenarnya. Saat disinggung peralihan venue gelaran Formula E 2022 pada zaman ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang dilarang menggelar balapan di jalan utama Jakarta hingga akhirnya memilih Ancol, Gembong menjelaskan karena mulanya balapan mobil listrik diadakan di Monas. Menurutnya, Monas notabene merupakan cagar budaya, sehingga ditolak oleh pemerintah pusat. Dulu Pak Anies ditolak karena membangun di Monas, maka waktu itu terjadilah penebangan pohon dan sebagainya. Fraksi PDIP menolak keras karena memang Monas bukan untuk itu. Monas cagar budaya, misalkan diadakan di Jalan Tamrin, monggo, nggak ada masalah. Ia menyebut perubahan lokasi sirkuit berkaitan dengan kajian ekonomi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Gembong menuturkan, kemungkinan jika balapan diadakan di dalam kota, maka bisa mendapat lebih banyak atensi dari masyarakat. Hal itu juga terkait dengan kucuran dana sponsor. Terkait kemungkinan adanya resiko kemacetan yang terjadi jika Formula E digelar di dalam kota, Gembong menyebut hal itu bisa diantisipasi. Sekali lagi itu soal konsep yang dulu pernah didengar penonton tidak melihat turun ke pinggiran trek Jalan Sudirman, tapi penonton rata-rata kelas menengah ke atas, bukan penonton menengah ke bawah, sehingga mereka bisa menyaksikan gelaran Formula E lewat hotel, lewat apartemen. Maka itu disampaikan sekaligus sebagai wisata kota. Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya. Nah, garis bawahi. Tadi jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies, tapi saya hanya ngomong bahwa Monas itu adalah peraturannya merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga.